Nih coba. Iya. Oke, lanjut. Mau diulang dari awal apa mau lanjut? Lanjutin. Lanjut aja. Berarti fun fact-nya sama ya guys ya. Saya juga dulu di FM di DO juga BDW. Jurusan apa? Dulu saya ngambil jurusan otomotif. Jurusan otomotif nih. Saingan banget sama saya MP mekanik. Ya, kalau saya dulu tuh mesin bubut, CNC. Kalau ini berarti mobil, motor gitu ya. Saya di DO dulu karena kasus. Kasus apa tuh? Ya nggak perlu lah kita. Oh gitu. ceritakan. Ada satu dan berbagai hal sama sebenarnya. Nah, jadi kalau saya pribadi Pak Sisko, dulu saya pas tinggal kelas, saya akalinnya itu saya pindah sekolah dulu ya. Iya. Jadi saya pindah naik katanya. Dulu kan ada tuh. Ada. Sekarang saya nggak tahu tuh kalau masih ada apa Ya, enggak. yang intinya kalau dulu kan cuan berkata lah ya kan. Iya. Apapun bisa. Bener. Kan. Nah, bisanya dulu ke swasta. Jadi saya awalnya negeri, tinggal kelas, akhirnya saya pindah ke swasta. Tapi saya dulu juga bisa ke negeri. Ke negeri lagi. Cuman bukan STM lagi. Oh gitu, ke SMA. SMK. Oh gitu. Tapi tetap aja ini yang bermain. Tapi saya penasaran banget Mas Sisko. Di Lalamove tuh udah berapa lama, Bang? 2 tahun kurang lah. 2 tahun kurang. Ngonten sama. Konten lama buat akunnya ya. Oh, gitu. Nah, lama buat akunnya dulu kita cuman sebelum kita konten itu main re-upload ya. Oh dulu sebelumnya tuh bukan Iya. konten lala berarti? Bukan. Oh gitu. Oh akunnya udah lama, Iya. tapi konten lalanya baru. Baru berapa? Setahun ada? Ada lah setahun lebih. Tapi menurut saya ya kontennya botak bukan gundul ini tuh ngena banget loh. Contoh aja kita kayak kenal dengar kata sobat aja, itu pasti udah relate loh ini mah botak bukan gundul gitu. Itu keren. Dari mana coba pertanyaan saya? Tiba-tiba muncul kata-kata sobat itu gimana? Dari mana? Ya Kata dulu sobat? emang dulu kita nggak terpikirkan ya sobat ya itu bisa ngonten dengan mulanya kata sobat ini dulu. Cuman kadang kita menilai dari konten-konten orang aja dulu kebanyakan orang mainnya guys bagi saya kayak nggak ngena gitu di konten saya, makanya sempat berpikir barulah saya terbenak di hati saya, ya udah kita mainin. Kebetulan kita di lapangan ya kan, kita mainnya di lintas online, makanya kepikiran saya di lapangan enaknya ngenanya itu di sobat, saya pikir akhirnya mulai. Oh berarti pengen coba cari yang lain, nemulah kata sobat. Sebelumnya tuh belum pernah tuh ada kata-kata sobat tuh. Botak bukan gundul, itu maksudnya apa? Botak bukan gundul. Maksudnya gimana tuh? Itu pasti jadi banyak pertanyaan dari teman-teman juga kan. Botak tapi bukan gundul. Dulu awalnya bikinnya nama channel itu dulu sebenarnya nama pribadi sebenarnya. Oh awal mulanya channel itu nama pribadi. Nama pribadi Francisco semua orang. Oke. Tiba-tiba saya pikir nggak ngena ketika saya udah bergabung di dunia online ya kan, dunia online ya kan. Kebetulan pas lagi pangkas saya itu bang. Oke. Pas lagi pangkas, posisi rambut botak ya kan. Tapi bukan gundul. Nah akhirnya terbenak lah ya kan bikin channel botak bukan gundul. Oh berarti ini masih di channel ini yang sama berarti dulunya namanya nama Francisco Situmorang. Iya. Oh gitu. Perubahan nama channel akhirnya. Ketika kita botak ya kan. Pangkas. Oh gitu, akhirnya terjawab nih ya penasaran kita botak bukan gundul. Berarti emang botak tapi nggak gundul, nggak licin-licin banget Iya. gitu ya. Tapi dulu rambutnya sempet ini juga kan, maksudnya yang jadi brand ikoniknya justru di konten-konten lamanya Kribo kan ya. Sebelumnya. Enggak juga. Oh enggak juga. Justru sebelumnya lebih Emang awalnya ngonten itu di posisi kita gundul begini, botak. Habis itu nih pertanyaan dari banyak orang juga nih. Itu ke Karawang malam-malam itu ngapain sih Bang Sisko? Nah inilah ya kan. Kebetulan dari apa lah saya bilang ya. Jati diri saya dulunya emang seorang DC ya. Oh, Jadi sempat jadi DC tapi bukan DC. Oke. Cuman saya suka berpetualang aja ya. Berpetualang kebetulan dapat aktivitas kita di dunia online ini kan juga termasuk petualangan lah ya. Petualangan jadi itu yang bikin saya senang aja di Oh berarti suka dukanya di jalan, lebih suka milih yang malam-malam ketimbang yang siang-siang. Apalagi kalau malam tuh biasanya tipsnya gede-gede. Woi luar biasa.
Iya, apalagi ketemu customer yang luar biasa bijaknya ya. Itu tipsnya itu kadang bisa melebihi dari tarifnya. Hampir berarti hitungannya 2 kali lipat berarti. Oh, iya. Terakhir yang aku tonton itu yang malam-malam ya. Nih coba ceritain sama kita semua ya. Nah. Malam-malam ya, lagi ngantor paket jam 2 apa jam berapa gitu di daerah Karawang. Si customer ya ditelepon nggak diangkat-angkat. Ya kan itu video beberapa hari yang lalu kan ya. Apa udah lumayan agak lama? lupa juga kita ya. Nah, itu masih ingat nggak Mas Iya. Sisko? Kronologinya kayak gimana tuh? Terus Mas Sisko sempat bilang kayak, gua apa sih? Saya telepon nggak diangkat-angkat. Oh iya. Itu kurang asem itu. Bukan kurang asem, kurang asem. Soalnya posisinya udah malam banget kan, jam berapa itu? Itu kita udah nyampe di lokasi, itu customer nggak bisa kita hubungi sobat. Iya. Ketika kita udah bisa hubungin itu dia cuma jawab, maaf saya ketiduran. Nggak ngotak. Soalnya ini udah malam banget kan, jam berapa bang? Dia nggak tahu situasi malam itu cukup dingin ya kan, perjalanan juga melelahkan. Nah, Itu sini juga. nganter dari mana itu Mas Sisko, sorry? Ah itu agak lupa saya, udah kejadian cukup lama juga itu bang ya. Ya di sini juga untuk para customer juga kalau namanya order Poinnya tuh. harusnya juga lebih apa ya? Inilah ya pengertian lah ya ke kurirnya gitu ya, apresiasi gitu ya, udah tahu kurir mau datang harusnya siap-siap gimana. Pokoknya gitu. kalau namanya yang order gitu harus tepat waktu lah gitu ya. Benar. Juga. Nah, Jadi kalau dia misalkan apalagi malam ya, kalau misalkan ngorder ya udah tahu nih ada yang mau datang. Iya. Ya, masa kita harus nyari-nyari lagi, Betul. manggil-manggil lagi kan harusnya dia udah standby. Iya. Karena ini malam loh. iya, takutnya kan juga kan kita kan teriak-teriak tengah malam kan ya enak kalau warga yang datang kan dikirain kita mau. Tapi pernah nggak? Bener, ya kan? Tapi pernah nggak serius kejadian kan ini malam sering ya? Di mana gitu ya? Misalnya di satu tempat mau pick up atau mau DO tengah-tengah malam ketemu orang-orang gimana atau kejadian-kejadian apa gitu? Ini paling cuman ada sedikit teguran aja sih ya, cuman nggak pernah sampai ada kejadian yang ya kurang apa di luar pemikiran kita gitu. Tapi ada aja sih. Karena kita kan masuk komplek, masuk. Cuman pernah saya kejadian itu kejadian sekali itu saya di daerah BSD. 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 Itu yang pengasemnya ini customernya ini ngarahin pengirimannya ke rumah kosong. Loh. Rumah kosong. Lah terus? Itu kita gede-gede nggak ada tanggapan dan kita WA juga nggak direspon ya kan. Kita gede bisa teriak-teriak kayak orang gila di situ. Nah bagusnya nggak ada warga di situ yang keluar ya kan. Kalau ada keluarga keluar berisik kali kau ya kan. Iya. Ya, Soalnya kan malam-malam iya. kan. Nah, terus akhirnya ditelepon kan nomor customer ya? Apa nggak aktif? Sekitar hampir 20 menit saya nunggu baru dia kasih tanggapan. Ya udah nanti orang saya datang ke lokasi. Ternyata alamatnya itu yang diarahkan itu ke rumah kosong nggak jauh beda di sana gitu. Nah ternyata yang saya tuju ini mes ternyata. Dan Nah, kebetulan lagi kosong. Kebetulan di mesnya ini orangnya pagi pada sip malam semua. Astaga, saya bilang bang, kalau ngorder bang jangan begitu cara saya bilang ya kan. Iya, dia minta maaf. Ya udahlah karena dia minta maaf kita mengerti juga ya kita maaf. Berarti dia tahu dengan kesalahan Iya, dia betul, gitu ya. iya. Takutnya tuh ada juga oknum customer ya, udah tahu dia salah malah dia yang Iya, ngotot gitu ya. itu kadang perlu kita sekolahin juga. Ya kayak gitulah ya, seneng banget pokoknya ketemu sesama konten kreator. Kalau ketemu tuh kalau udah ngobrol pasti bahasan itu iya. gak bakalan habis. Ada aja tuh ceritanya. Gimana sekarang berarti orderan? Sistemnya sekarang masih main malam atau campur-campur atau gimana sekarang nih? Kalau untuk saat ini saya udah jarang ngalong bang ya. Oh, kalau udah jarang sekarang. Jarang. Tapi tetap sih ada Karena? ya karena kondisi Argonya. tarif Argola Lampung ini sekarang ya kurang gimana ya, kurang manusiawi, bilang kayaknya nggak enak banget ya kan. Ya maaf nih. Gak apa-apa, aman aja. Ya Karena kurang inilah. hitung-hitungannya nggak masuk lah gitu ya. Berarti sekarang main siang. Iya, hampir rata-rata. Kalau Biasanya sistem- paling malam itu banter-banternya itu jam 10 kita udah balik kanan. Oh jam 10 kita udah balik. Itu hitungan orderan gimana? Milih-milih orderan, gabung-gabungin orderan atau kayak nyari jalan jauh doang atau gimana? Kalau gabungin orderan, entah kenapa akun kita nggak bisa sobat ya kan. Nah, jadi mau nyala Lamuk ini sekarang saya itu dapat satu orderan, udah kau Langsung sana jalan. iya. Nggak ada kau gabung-gabungkan gitu katanya. Tapi sempat nyoba-nyoba gitu gabung. Udah bang, hampir berulang-ulang kita nyoba itu, hampir
hampir 2 bulan ini saya coba-coba, satu pun nggak pernah bisa cocok. Iya. Makanya selalu dibilang minggir kau katanya, selesaikan dulu orderan dulu katanya. makanya milih buat ambil satu orderan jauh berarti ya. Nah, jadi ketika nggak bisa saya gabungkan, di situ akhirnya saya coba sortir, ya kan, cari tarif-tarif argo yang cukup relevan ya, nggak begitu merugikan kita sebagai driver gitu. Nah, pertanyaan saya satu nih Bang Sisko, paling jauh kemana Bang? Paling jauhnya saya dulu pernah ke Lebak Banten. Lebak Banten itu berapa kilo itu? Sempet gitu. Dari mana nih? Dari Cengkareng? Bukan Lebak Banten, saya lupa dari mana dulu waktu itu. Tapi kalau Lebak Banten itu berarti udah yang paling ujungnya banget berarti ya? Nah, enggak, kalau masih pertengahan. ujungnya Jabodetabek itu kalau untuk Lalamok ini dia kan Pandeglang. Pandeglang. Nah, itu paling ujungnya itu. Oh, berarti baru sampai Lebak Banten, belum Iya, sampai Pandeglang ya berarti. Serang Regensi itu masih dekat Masih Lebak dekat, Banten. masih dekat. Oh, berarti ini Serang Benci itu cuma ngelewatin Balaraja itu. berarti Lebak Banten ini lebih jauh lagi dari Serang Regensi. Iya. Argo berapa waktu itu? Argonya lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Di atas 200. Sampai lepasin nggak ada tips kita. karena yang terima barang bukan yang mesen. yang mesen. Jadi orang yang terima, jadi nggak bisa kita minta tips ya kan. Paketnya apa waktu itu? Paket kecil lah, kue. nggak kelihatan kue apa gitu. Cuma kayak Makanan-makanan. kebetulan lagi proses pembangunan mereka, jadi kayak alat-alat apa lah gitu ya, makanya bentuknya kayak besi begitu gitu. Oh, oke. Aman lah paketnya ya, nggak Aman. overload ya. Iya. Tapi ya gitu ya, perjalanan Iya. jauh nyampe sana ya makasih Iya. ya Bang gitu ya. Tapi di situ nikmatnya jadi driver, iya. Touring kita tiap hari sobat. Berarti itu argo yang paling gede Bang Sisko pernah dapat di Lalamove atau gimana? Apa ada pernah argo paling inget nggak paling gede argo di Lalamove itu pernah nyocol berapa? Kan Bang Sisko itu sampai Karawang sampai berapa? Angka 200, 300 belum pernah ya, angka 200, 150? Ya itu pernah sekali dapat kita. Cuman opik orderannya. Sekalinya dapat kakap gede malah opik. Wih, Itu argo berapa? Ingat itu nggak? posisinya kalau nggak salah itu jam 10 malam ya kan. Posisi di? Cikarang Utara. Cikarang Utara, jam 10 malam. Malam itu nongol orderan ya kan. Ngirimnya ke Cilegon. Wih. Pas ngeliat dia kan, mantap banget. Saya bilang, Berapa? Ingat jarak tempuh cuma 150 kilo. Di situ orderan prioritas. Di situ tarif argonya 500 lebih. Udah semangat saya kan, wah touring ini ya kan. Iya. Nyampe sore pulang ya udah bisa beli ban 2 nih. Iya, bisa libur 2 hari. Pas udah nyampe di lokasi pick up, aduh sedih sobat dia. Itu nggak ada orangnya apa gimana? Emang orderan fiktif sama sekali. Alamat nggak jelas. Kita mau pick up kemana nggak ada. Customer yang order kita hubungi nggak bisa. Pantesan argonya argo Prio gitu ya. Tapi tunai berarti ya. Tunai. Kalau nggak tunai nggak bakal bisa main orderan fiktif dia. Tekor dia, nyangkut dia gopek ya kan, Iya. 1,5 juta lu. Itu udah senang kita, wah mantap lah touring ya kan. Banter-banter saya pikir kan dari jam 10 nyampe di lokasi Cilegon. Ya bikin lah dari jam 10, kisaran jam 2 atau jam setengah 3 nih ya kan. Istirahat, pagi kita gaskan lagi ya kan. Udah pegang duit, udah tenang, Iya. ya kan. Iya. Nggak tahu. Ibaratnya kasarnya kayak kalau misalkan baliknya matas ya udah matas aja gitu udah. Nggak tahunya saya dikerjain sama orang yang nggak bertanggung jawab. Ya nggak apa berarti emang pengalaman. Ya itulah. ujian lah ya. Suka dukanya jadi seorang driver ya. Tapi itu salut banget, respect banget, itu motor. Itu jalan tempuhnya itu udah nggak kehitung lagi berarti. Itu apa? Supra ya? kalau nggak salah? Supra X ya? tahun 2003 ya. Supra X apa Supra biasa? Supra X tahun 2003. Berarti udah ini banget lah ya, udah sehati banget lah ya, jalan jauh mulu iya. soalnya. Sempet nggak ada pernah apa-apa di jalan gitu kayak mogok apa gitu? Kan tahun tinggi banget, ini nggak jauh sama kayak saya kan 2012. Nah, kalau untuk Supra ini enaknya itu dia masih karburator, Bang. Ya betul. Karburator ini. Kendaraan jenis karburator ini nggak begitu sulit lah untuk perawatan ya. Cuman kita bermodalkan oli aja sebulan 2 kali aja. Karena kita kan perjalanan kita ini perjalanan jauh, sehari aja kita kadang nggak bangun. Jadi yang mesti kita maksimalkan di sini tuh oli. Olinya doang berarti yang benar-benar harus di ini nih. Karena Karburator kita nggak pernah bersihin. berarti dari hal-hal yang lain tuh yang mogok Nggak ada. nggak pernah ya. Paling kendalanya bocor ban. Bocor ban. Itu nggak pakai tubeless berarti masih ban dalam. Ban biasa. Itu doang kendalanya. Ya risikonya kadang apalagi kalau bocor bannya posisinya muatannya overload ya kan. Aduh, itu menderita saya. Kamar telepon mulu lagi Pak, itu gimana Hampir nih? pernah pengalaman kita. Kebetulan lagi bawa barang overload.
posisi jam Saya keluar 11 malam lewat itu, bocor ban saya itu sepanjang jalan nggak ada bang tukang tambal. Malam. Iya, hampir 3 kilo saya jalan dorong motor. Yoi, sengsara. Kagak ada yang negor Nggak tuh ada. bang, kenapa ini motor bang saya bantuin kagak ada di daerah mana? Hah? Daerah mana? Daerah sepi. Ini daerah apa nih? Bekasi. Ciputat. Oh masih di sini. Kenapa nggak ngabarin saya? Belum kenal ya waktu itu kita ya. Belum. Masih kenalan ya saya mungkin apa? Masih Secara- saling menonton di Secara sosial media aja gitu. tapi jujur bang, berarti emang salah satu kelebihan motor lama itu, emang saya juga ngerasain, saya kan juga pakai bit karbu ya. Emang kalau dari segi perawatan emang dia nggak banyak nih. Iya. Cuman yang penting polinya aman udah. Betul. Kalau bensin berarti ini ada bang. jadul motor aja. Bensin juga tergolong irit juga kan itu ya, berarti Supra ya. Dia tangkinya berapa liter ya? Jadi kalau nggak salah Supra 4 liter Bang. Oh iya ya, berarti satu kali isi full tank bisa 40.000 kalau per kali. Iya. Baterai gua awet ya. Oh lumayan juga ya ternyata, itu standar berarti ya. Standar dia. Cuman kalau mau dimodifikasi kan mahal tuh kalau di kalian itu bisa yang sampai 10 liter tuh. Iya benar. Kan karena kita memang kalau bisa kan tanknya gede itu biar nggak terlalu sering bolak-balik di pom bensin gitu kan ya. Apalagi kita lala perjalanannya udah bukan 10-20 kilo lagi, itu hitungannya udah ratusan kilo mulu gitu ya. Paket nih ini pasti banyak yang penasaran. Paket yang paling aneh-aneh yang pernah dibawa di Bang Sisko, yang ibaratnya nggak masuk di akal, dibawa sama manusia pakai motor, apa yang pernah Bang Sisko bawa? Nggak ada kayaknya. Emang iya sejauh ini aman-aman aja gitu, kayak saya dulu pernah yang ada tuh mesin cuci bang. Oh. Dulu pernah kulkas. Kulkas, satu pintu tuh, dua pintu. Dua pintu. Ya kan sampai di lokasi kulkas katanya. Ya udah Pak, nanti saya bawa keluar. Ya bawalah keluar dulu, saya bilang. Saya mau lihat dulu barangnya, saya bilang ya kan. Ya kalau nggak bisa ya saya cancel, saya bilang. Lagi juga ngode nih gila aja, saya bilang kulkas lagi bawa pakai motor, saya bilang. Harga berapa itu? Harganya nggak nyampe 40. Jauh banget. Iya kan? Dia bilang nanti saya tambahin, bukan masalah tambahinnya, saya bilang resikonya ini ya kan. Bawa kulkas ini nggak segampang itu Bu, saya bilang. Resikonya ini kalau kulkasnya kebalik, saya juga yang celaka, saya bilang ya kan. Iya. Ibu mau tambah 100.000, resikonya besar Bu, kecuali kalau namanya bawa kulkas itu Bu ada kendaraan yang khusus, saya bilang. Dia di belakang itu ada modifikasi kayak besi begitu ya kan. Contoh yang kayak tuang-tuang apa ke toko-toko elektronik. Nah itu Ya, ada Bu, bracket, saya bilang. ada bracketnya gitu ya. Ini beda Bu, saya bilang. Nggak bisa Bu, saya bilang. Akhirnya kita cancel. Itu yang di cancel. Kalau yang dibawa pasti ada. Ibaratnya karena argonya bagus, karena situasi arah balik atau apa gitu. Kalau saya dulu pernah plat baja Bang Kalau Sisko. itu paling itu, ya plat baja pernah. Berapa kilo? Plat baja. Saya pernah bawa 70 kilo. 80. 80. Itu 70 kilo ya. Kita bingung Cuman yang ya. paling sering saya overload itu ini frozen. Frozen food. Iya. Berapa kilo? Itu kadang bisa sampai 7, 6, 80. Karena frozen food tuh ini ya bikin kesel ya oknum customer ini ya. Dia ngitungnya si paketnya doang nih, es bekunya dia nggak ngitung. Iya. Daging doang Pak 20 kilo, Iya. padahal dia frozen kan, beku. Nah es batunya apa nggak jadi Yang bikin beratnya ini kan es bekunya ini. Iya Pak, oknum customer tolong ya. Tolong dipahami, Tolong dimengerti. dipahami. Pamulang, dimsum belum pernah berarti. Belum, saya belum pernah dapat saya di Pamulang nggak dapat. Nah, cuman ya pernah kita ada ngeliat di grup Facebook ya kan, katanya luar biasa dimsum di Pamulang kalau di pick up. Kayaknya Muatannya overload semua. kayaknya udah mendunia deh. Dimsum, Pamulang, Ciputat kayak semua kurir tuh pasti udah tahu gitu. Paketnya tuh kalau nggak overload, kalau nggak ya argonya wadidaw. Aduh, dulu pick upnya lagi ngantri katanya. Iya, ada yang ngantri juga bener. Tapi kalau menurut saya lebih enakan jadi driver lala. Satu sisi driver lala ini enaknya kita sistemnya sistem cocok ya. Betul. Kalau Shopee ini kayak yang lain-lain, maaf ya sobat-sobat ya, bukannya membedakan ya di sini. Saya pernah masalahnya. Pernah Bang. melihat itu driver Shopee itu pick up sampai ngantri panjang. Saya bilang itu ngantri aja kita udah kemakan waktu ya kan. Betul.
belum satu orang aja udah berapa waktu belum. Itu kadang posisi saya lihat waktu itu sampai 20 orang panjang yang antri. Mana harganya harga 9.000, harga 8.000. Itu minimal maksimal aja dia Nah. mesti dapat barang itu 1 jam lebih. 1 jam lebih ya udah. Nah. Itu pertanyaan saya selanjutnya berarti itu apa sih yang bikin Bang Sisko akhirnya milih Lalamove itu apa? Kan banyak aplikasi lain nih Bang Sisko. Seandainya bisa milih aplikasi lain, Bang Sisko milih aplikasi lain atau tetap di Lala? Kalau dibilang aplikasi lain sempat terbenak ya. Nah, pengen Nyoba di apa tuh di Grab sebenarnya. Oke. Cuma kendala kita di sini kan mau daftar Grab itu motor. ya kan. Sama dia tahun muda ya kan. Iya betul. Tapi kembali lagi saya lebih memilih ke Lala. Alasannya? Alasannya di Lala ini kita lebih enak, kita bisa ngatur. Oke. Bisa ngatur jarak yang mau kita tempuh kemana gitu kan. Tujuan kita mau kemana. Itu kan kalau namanya kayak Grab, Shopee, mereka kan otomatis Aplikasi-aplikasi ya, lain, betul. otomatis. By system. Iya, kayak menunggu dikasih orderan. Kayak nggak enak. Jadi dari segi argo mungkin kita kalah, tapi Iya. mungkin kelebihan di Lala itu kita bisa ngatur Iya. kita mau kemana nih hari Betul. ini. Kita mau ngambil banyak orderan apa pilihan, nih? Betul. banyak pilihan. Dan juga kita nggak banyakan nongkrong. Iya. Kalau biasanya banyakan nongkrong itu akibat nyortir sobat ya. Kena nih semuanya di kurir-kurir sortir. Termasuk saya juga Iya. berarti. Saya sendiri. Kadang bisa karena nyortir, kadang bisa sampai 4 jam saya nongkrong. Jadi kayak gitu ya sekarang ya. Berarti kayak nggak apa-apa deh kita nongkrong nyender itu kayak misalkan setengah jam, Iya. sejam, Tapi 2 jam, pasti. tapi orderannya orderan bagus. Iya, gitu. tapi pasti. Reguler berarti ambil. Kalau misalkan lagi di daerah Ambil. rame, tetap ambil. Yang penting argonya tuh Ya cocok. oh cocok gitu ya. Cocoknya di angka berapa? Cocoknya itu di angka per kilonya itu ya 1.500. 1.500 Itu per kilo. setelah Itu bersih apa kotor? Setelah dipotong ya. Oh bersih, berarti kotornya 2.000 berarti Iya, ya kotor 2.000. patokannya ya. Iya. Itu baru dicocol, mau argo 100, mau argo 200, Karena mau argo 300. karena tarif 3.000 di Lala itu jarang. Betul, kecuali petir hujan-hujanan. Iya. Tunggu menciut dulu kita. Tunggu benci. Itu kita sebut argo Iya, masuk. tangannya udah begini ya kan. Baru dapat harga petir kita. Nah, kita lanjut ke bahasan terkait tentang akun. Akun gimana di Lalamove? Aman akun? Akun satu ini masih aman lah ya walaupun beresiko ya. Cuma satu kali cancel lagi mungkin ditangguhkan. Oh ya mungkin bisa jadi perbandingan juga buat teman-teman. Berarti akunnya Bang Sisko itu maksudnya nggak mentok-mentok, nggak bagus-bagus banget. Tapi intinya berarti meskipun akun kita ratingnya nggak mentok, nyocol mah tetap lancar-lancar aja gitu ya. Maksudnya nggak terlalu berpengaruh kecocolan Ada berarti juga. ya. Dari pengalamannya Bang Sisko gimana tuh? Ada juga pengaruh. Kalau di akun beresiko ini untuk saat ini pasti kalau ketika nyocol kita pasti kalah dulu. Oh, argo-argo kakapnya Mau kah? kakap mau cewek juga kena. Ada kalah-kalahnya Iya, juga kalah. gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak rekan-rekan yang masih baru bergabung, baru daftar, usahakanlah yang ceri-ceri apa tarik-tarik yang kecil dulu, banyakin pengikut, ulasan baik biar Ih. bisa bersaing. Tuh pesan dari Bang Sisko, kata-kata dari Bang Jadi Sisko akunnya hari bisa ini. bersaing untuk cocol kakap sobat ya. Minimal maksimal usahakan bisa punya pengikut di akun 50 atau 60 lah. Di situ bisa bersaing untuk cocol kakak. Berarti setelah menyelesaikan orderan usahakan minta feedback ke customer, Iya, betul. bintang 5 sama follow begitu ya. Itu real sih. Gimana cara Pokoknya buat- misalkan kalau bisa ketika kita ambil orderan tanya dulu yang order siapa. Jadi ketika sudah penyelesaian baru kita WA. Mohon dibantu bintang 5-nya kalau bisa bintang 10-nya Pak gitu ya kan. Kalau ada bintang 10 bintang Iya. 10 gitu. Itu penting buat sobat yang baru bergabung di Lala ya. Oke. Sebenarnya banyak banget mungkin pertanyaan yang masih tersimpan Oke, siap, buat siap. Bang Sisko. Tapi karena ya Bang Sisko juga kondisi baru datang juga ya dari Babelan ya, pasti butuh beberapa waktu untuk lebih istirahat lagi. Kita lanjut Bang Sisko. Kalau memang ini kita nanti ketemu lagi. Udah pernah ke base camp Taman Sari belum? Belum. Belum. Mau nggak nyoba nanti next
mampir ke base camp Taman Sari. Kita Bisa. ngebit dari situ bareng sama Bang Bisa. Sisko di situ. Nanti kita atur jadwal ya. Boleh lah ya. Nanti guys kalau memang ada waktu ya dan kesempatan kita ajak Bang Sisko karena belum pernah ngebit di sekitaran Taman Sari. Kita ajak mampir ke base camp Taman Sari ketemu Oke, siap. sama teman-teman yang nongkrong di base camp Taman Sari ya guys ya. Seru banget Bang Sisko kita. Biar dia cari pengalaman juga kita main di sana, katanya bisa ada kakak-kakapnya yang Ya, biasa di sana. ini aja sih mungkin kan tadi Bang Sisko sempat bilang kalau Bang Sisko ini selama ini tuh kesusahan dalam menggabung-gabung orderan. Oh, iya. Nah, nanti di Taman Sari kita akan coba temenin Bang Sisko dan teman-teman yang lainnya juga bareng-bareng nanti kita coba praktekin gabungan orderan di akunnya Bang Sisko di Oke, Taman siap. Sari. Gitu kalian next kontennya Oke, kali ya. boleh. Wih, seru. Kalau kalian penasaran simak terus nanti ya videonya guys ya. Bang Sisko, terima kasih banyak. Oke, siap, Abangku. Wah, senang banget. Nanti aku ada satu merchandise buat Bang Sisko. Nanti kali ini aku ambilin dulu, bentar Bang. Waduh. Aman. Oke. Waduh. Iya, anak-anak teman Doka kemarin kan makainya yang Osaka. Nah, kalau yang ini tuh spesial karena ini yang pakai cuman kapten kita Pak Gum sama Bang Der. Jadi ini kita ada jaket buat Bang Sisko Situmorang, Bang siap. Botak Bukan Gundul. Sebenarnya saya udah lama banget niat. Saya udah terniat banget kalau saya ketemu Bang Sisko, saya pengen ngasih sebagai bentuk respect, sebagai bentuk terima kasih juga karena udah meluangkan banyak waktunya buat bikin konten, ngedukasi teman-teman yang baru-baru, bikin berbagi-bagi cerita itu nggak gampang. Saya kebayang banget pokoknya tuh gimana capeknya pulang ngebit, harus ngedit video, harus ngupload apa segala macam. Ini bentuk respect dari saya pribadi dan juga mungkin teman-teman Deuka. Siap. Yoi. Buat Bang Sisko, diterima Bang Sisko, semoga bisa menjadi sesuatu yang berkenan buat Bang Sisko. Boleh Siap, dibuka siap. kali ya Bang Sisko ya? Oh, siap, Bang. Ini kali ya. Di Wah, luar biasa sobat, kita dapat merchandise nih dari Iya Bang, ini kreator udah kurir nih. Nah, dukung selalu sobat, jangan lupa di subscribe channelnya sobat. Ini Di like, ditonton, Yoi. di share. Mantap. Oke, unboxing nih sobat. Ini kebetulan jaket yang nanti juga salah satu produk yang bakalan kita rilis sih Bang Sisko. Jaket Varsity. Yoi. Wah, keren sobat. Waduh, mantap. Tapi ukuran apa? Ini XL sih, muat gak? Excel muat ya. Muat ya? Yoi. Waduh, ini terima kasih banyak ya Siap, Bang. sama-sama. Luar biasa. Berkah selalu Amin, pokoknya, amin. Bapak-bapak. Semoga lancar selalu Amin, rezekinya. amin, ya Allah. Dilancarkan juga Amin, orderannya. amin, amin, Mau amin. dibantu admin. Yang kakak-kakapnya lah. Jangan yang polling. Kalau bisa dihapuslah polling admin. Ada selipannya dikit ya buat Iya. admin lah. Lalu barangkali ada yang nonton Iya, gitu ya. pastilah. Kalau nggak nonton dia kurang asem. Oke, gitu Bang Sisko. Oke, siap, Sekali lagi. Bang. Respect, terima Oke, kasih banyak. siap. Pokoknya kalau kalian pengen kita bahas apa lagi ke depannya, yang pertama paling kita ke base camp dulu ya. Nanti kontennya kita bakalan coba gabungin orderan dari akunnya Bang Sisko karena dia belum pernah coba. Nanti kita coba di base camp. Kalau teman-teman punya pertanyaan apa terkait Bang Sisko, terkait gimana kita ke depan kontennya, tulis aja di kolom komentar. Sampai di situ dulu video kita kali ini Bang Sisko. Respect banget, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di video berikutnya guys. Sampai jumpa next time di Taman Sari sobatku. Yoi. Di video selanjutnya sobatku. Oke. Taman Jangan lupa di subscribe channel ini sobat. Udah kurir. Channel Botak Iya. Bukan Gundul. Oke, guys, ya. siap. Yoi. Salam satu aspal.